Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan anugerah yang melimpah dan hikmat untuk bisa mengenal Dia dengan benar. Tema renungan pagi ini adalah daging yang tercabik. Namun seperti biasanya, mari kita berdoa sebelum memulai renungan ini. Sungguh kami bersyukur Bapa buat kasih setia yang Engkau tunjukkan kepada kami, bahkan ketika kami masih berada dalam keadaan berdosa, Engkau telah mengasihi kami. Sebentar kami akan masuk ke dalam saat teduh dan mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Berbicaralah ya Bapa, kami siap menerima benih firman-Mu untuk ditabur di tanah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, apakah Anda ingin bertemu dengan presiden negara kita? Kita tahu bahwa untuk bertemu dengan presiden negara kita membutuhkan undangan. Apabila kita tidak memiliki undangan, namun kita langsung pergi menuju istana kepresidenan dan berkata kepada penjaga pintu untuk bertemu dengan presiden, pastilah kita akan diusir. Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Sejak dari zaman tabernakel Musa sampai Bait Suci Yerusalem yang dibangun Raja Salomo, kemuliaan Allah ada di dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus adalah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh sembarangan orang. Hanya imam agung yang bisa masuk ke tempat itu setahun sekali. Bila seseorang sembarangan memasuki ruang Maha Kudus, maka orang itu akan mati. Tirai yang membatasi ruang Maha Kudus dengan ruang kudus menyampaikan pesan bahwa Allah itu kudus, terpisah dari kita dan tidak dapat didekati. Ada jarak antara Allah dengan kita yang berdosa. Namun demikian, kematian Tuhan Yesus di kayu salib telah menghilangkan jarak antara Allah dengan kita. Ibrani 10 ayat 19-20 berkata, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri." Menurut penulis kitab Ibrani, tirai yang membatasi ruang Maha Kudus dengan ruang kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib, tirai itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Mari kita baca ayatnya dalam Matius 27 ayat 50-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Peristiwa penyalipan membuat daging Tuhan Yesus tercabik-cabik oleh pukulan cemeti, mahkota duri, dan paku-paku. Apa yang terjadi pada daging Tuhan Yesus terjadi pula pada tirai bait suci, yaitu terbelah dua dari atas sampai bawah. Arti tirai yang terbelah dua itu adalah tidak ada lagi rintangan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Tidak ada lagi rintangan antara orang percaya dengan Allah yang Maha Kudus. Tidak ada lagi korban yang diperlukan untuk menebus dosa kita. Tirai yang terbelah dua itu membuat kita bisa masuk ke hadirat Allah kapan saja, hari apa saja. Allah sudah merobek tirai yang memisahkan kita dengan dirinya. Tetapi sebagai manusia, kadang kita memasang tirai di dalam hati kita. Begitu kita melakukan kesalahan, maka hati nurani kita yang bersalah menjadi tirai yang memisahkan diri kita dari Allah.
kita bersembunyi dari Allah atau kita berpikir bahwa Allah begitu marah akan kesalahan kita sehingga Allah tidak mau menemui kita. Sahabat terkasih, ketika daging Tuhan Yesus tercabik dan darahnya tertumpah, maka pengampunan atas segala dosa-dosa kita telah diberikan kepada kita. Dan ketika Tuhan mengampuni, maka Tuhan melupakan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 berkata, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenalah Tuhan,' sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Sahabat terkasih, ingatlah hal ini. Apabila suatu hari Anda melakukan kesalahan atau dosa, segeralah meminta pengampunan dari Allah dan bertobat. Dan setelah meminta pengampunan dari Allah, percayalah bahwa Ia sudah mengampuni kita. Jangan membiarkan ada tirai yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah. Percayalah bahwa Allah menyambut kita datang. Allah tidak menghindari kita. Tirai itu sudah robek sekali untuk selamanya. Pintu terbuka lebar dan Allah mengundang kita untuk masuk. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan Prapaskah pagi ini. Semoga dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur tirai yang memisahkan Engkau dengan kami telah robek, dan tidak ada lagi yang menghalangi kami untuk datang ke hadapan-Mu dan bersekutu dengan-Mu. Engkau sungguh baik ya Allah. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kami. Tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Setelah mendengarkan firman-Mu, kami akan mulai melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Berkatilah apa yang kami lakukan hari ini ya Tuhan. Besar ataupun kecil, apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan dengan penuh ucapan syukur kepadamu. Bapa, kami bawa kota tempat tinggal kami dan bangsa negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Berkatilah Indonesia, biarlah ketentraman yang dari Engkau memenuhi Indonesia dan Indonesia berada dalam keadaan aman dan damai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.